Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya, agar pembelajaran kali ini dilancarkan, dimudahkan, dan mendapatkan manfaat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kalian bisa siapkan buku tema kalian ya. Nanti simak baik-baik pembelajaran hari ini. Nah, materi pembelajaran kita kali ini yang pertama, kita akan mengetahui gerakan keseimbangan berputar di tempat. Yang kedua, nanti kita akan mengetahui dampak perubahan cuaca bagi kesehatan tubuh kita. Sedangkan yang nomor 3, kegiatan yang dilakukan jika kita mengunjungi tempat pengungsian. Sudahkah kalian membuka buku tema kalian? Jika sudah, sekarang kalian bisa buka buku tema kalian di halaman 60. Ayo berolahraga. Yang pertama kita akan belajar tentang gerakan keseimbangan berputar di tempat. Pada kegiatan pembelajaran yang lalu, kita berlatih berputar dengan mengangkat kaki lurus ke samping. Kali ini kita akan berlatih berputar dengan kaki ditekuk ke depan. Sebagai permulaan, kita berlatih keseimbangan terlebih dahulu. Setelah dapat menahan posisi selama beberapa hitungan, mulailah lakukan gerakan berputar. Nah, di situ di nomor 1 ada gambar gerakan berputar dengan kaki ditekuk. Lakukan gerakan berputar seperti pada gerakan berputar sebelumnya. Lakukan masing-masing sebanyak 4 putaran. Lakukan pula putaran dengan arah yang sebaliknya. Gerakan berputar tidak hanya dilakukan dengan berdiri saja. Gerakan berputar dapat dilakukan sambil melompat ke depan atau ke samping. Pada gerakan ini, putaran dilakukan saat melompat. Nah, di layar kalian sudah Bu Iva berikan contoh gambar nomor 1, yaitu gerakan berputar dengan kaki ditekuk. Sekarang yang nomor 2, di situ ada gambar gerakan berputar sambil melompat ke kiri atau ke kanan. Berdirilah dengan sikap tegak, kemudian meloncat-loncatlah di tempat. Meloncat-loncat di tempat dilakukan untuk mengambil awalan lompatan. Setelah beberapa kali loncatan, melompatlah sambil berputar ke kiri. Begitu kaki menjejak lantai, melompatlah kembali ke arah kanan. Lakukan lompatan-lompatan berputar ke kiri dan ke kanan tanpa berhenti terlebih dahulu. Lakukan sebanyak 4-5 kali. Dan yang terakhir, untuk gerakan keseimbangan berputar di tempat, yang nomor 3, gerakan melompat lalu berputar. Adapun gerakan melompat lalu berputar dilakukan sama seperti melakukan gerakan melompat dan berputar ke samping. Lakukan awalan yang sama, yaitu dengan meloncat-loncat beberapa kali di tempat. Selanjutnya, melompatlah dengan setinggi-tingginya. Pada saat melompatan berputarlah dengan berbalik arah. Akhiri gerakan dengan mendarat dan kembali berdiri tegak. Jadi, pada gerakan keseimbangan berputar di tempat, di sini ada 3 gerakan. Tadi yang apa yang pertama? Gerakan berputar dengan kaki ditekuk.
Yang kedua, gerakan berputar sambil melompat ke kiri atau ke kanan. Dan yang terakhir, gerakan melompat lalu berputar. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, kalian bisa membacanya di halaman 60 ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang dampak perubahan cuaca bagi tubuh. Kalian bisa simak di halaman 63 ya. Suhu udara saat siang hari sangat panas, tetapi pada malam hari suhu udara terasa dingin. Dampak perubahan cuaca tersebut dapat mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Penyakit tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada flu. Siapapun yang memiliki kondisi tubuh yang lemah atau kurang sehat dapat terserang flu. Penyakit ini mudah disembuhkan, cukup dengan makan teratur dan istirahat. Bu Iva yakin kalian pernah mengalami flu ya, walaupun flu berat ataupun flu ringan. Jadi, jika kalian mengalami flu, kalian cukup dengan makan teratur dan istirahat yang cukup. Nah, sekarang dampak perubahan cuaca bagi tubuh. Yang kedua, ada mimisan. Tidak berbahaya bila tidak disertai penyakit lain. Secara tradisional dapat disembuhkan dengan daun sirih. Yang ketiga, sakit kepala atau pusing. Terjadi karena suhu tubuh terlalu panas. Hal ini juga dapat menyebabkan dehidrasi atau kondisi tubuh kekurangan cairan. Maka, jika kalian saat mengalami cuaca panas, kalian harus banyak-banyak minum air putih biar tidak terkena dehidrasi atau kondisi tubuh itu kekurangan cairan. Jika kalian terkena dehidrasi, nanti kalian tubuh bisa lemas, bisa sakit kepala ataupun pusing. Sekarang dampak perubahan cuaca bagi tubuh yang nomor 4. Ada sesak napas. Udara yang dingin dapat menyebabkan saluran pernapasan mengerut, sehingga pasokan udara ke paru-paru menjadi terganggu. Yang nomor 5, saluran pencernaan. Kuman dapat masuk melalui makanan yang kita makan. Oleh karena itu, kita harus memilih makanan yang sehat. Nah, jika kita sedang mengalami perubahan cuaca dari panas ke dingin atau dingin ke panas, kita harus rajin-rajin menjaga tubuh kita biar tidak terserang penyakit seperti di atas tadi ya. Tadi ada flu, ada mimisan, ada sakit kepala atau pusing, sesak napas, dan saluran pencernaan. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa membacanya di halaman 63 ya. Setelah tadi kita belajar tentang dampak perubahan cuaca bagi tubuh, sekarang kalian bisa melanjutkan di halaman 64 yang ayo membaca. Di situ ada percakapan tentang bencana angin puting beliung. Nah, di dalam percakapan tersebut ada Siska, Panji, dan Arga. Nanti Bu Iva akan membacakannya, kalian bisa menyimaknya ya. Selain berdampak pada kesehatan tubuh manusia, perubahan cuaca juga mengakibatkan berbagai bencana alam, seperti angin puting beliung. Siska, kalian sudah tahu belum kejadian bencana angin puting beliung yang melanda kota kita kemarin? Panji, iya, aku sudah mendengarnya. Banyak rumah dan pohon roboh. Bahkan ada korban jiwa juga. Saskia, aku dengar penghuni yang rumahnya roboh diungsikan sementara di tempat pengungsian. Arga, di antara pengungsi pasti ada anak-anak. Kasihan, mereka tidak dapat bersekolah atau bermain dengan riang. Siska, ayo kita bantu mereka.
kita bisa mendatangi tempat pengungsian dan menghibur mereka. Kita dapat mengajak mereka bermain bersama. Arga, kira-kira permainan apa yang akan kalian mainkan bersama mereka? Aku akan mengajak mereka bermain bola saja. Saskia, aku akan mengajak mereka bermain lompat tali. Panji, bermain permainan tradisional pasti seru. Itu pilihanku. Nah, di percakapan tentang bencana angin puting beliung itu, antara Siska, Panji, Saskia, dan Arga itu ingin menghibur pengungsi yang ada di pengungsian, terutama menghibur anak-anak yang ada di pengungsian. Nah, kita sekarang akan belajar tentang hal apa yang akan kita lakukan atau hal apa yang harus kita lakukan jika saat mengunjungi tempat pengungsian. Nah, nanti kalian bisa simak baik-baik ya. Nah, setelah tadi kalian membaca percakapan tentang bencana angin puting beliung, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan yang dilakukan saat mengunjungi tempat pengungsian. Jika tadi di percakapan antara Siska, Panji, Saskia, dan Arga, mereka akan menghibur anak-anak yang ada di pengungsian saat mereka mengunjungi tempat pengungsian. Nah, kegiatan lainnya itu yang dilakukan saat mengunjungi tempat pengungsian itu yang pertama menghibur. Bisa membantu orang-orang yang berada di pengungsian. Seperti contohnya memberikan makanan, memberikan pakaian, ataupun kebutuhan yang lain. Yang ketiga, bisa membangkitkan semangat para pengungsi. Caranya bagaimana? Seperti tadi, kita bisa mengajak bermain, kita bisa memberikan motivasi kepada para pengungsi, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengajak bermain anak-anak yang berada di pengungsian. Seperti tadi, mengajak bermain sepak bola, mengajak bercerita, mengajak permainan lompat tali, dan lain sebagainya. Jadi, jika kalian sedang berada di tempat pengungsian, kalau kalian sedang mengunjungi tempat pengungsian, kalian bisa melakukan 4 hal tadi. Yang pertama, menghibur. Yang kedua, membantu orang-orang yang berada di pengungsian. Yang ketiga, membangkitkan semangat para pengungsi. Dan yang terakhir, mengajak bermain anak-anak yang berada di pengungsian. Nah, setelah tadi kalian belajar tentang apa saja gerakan keseimbangan berputar di tempat. Dampak perubahan cuaca bagi kesehatan tubuh itu apa saja? Dan yang terakhir, tentang kegiatan apa yang dilakukan jika mengunjungi tempat pengungsian. Nah, setelah kalian belajar itu, nanti kalian bisa berlatih soal evaluasi pembelajaran 4. Nah, di situ Bu Iva sudah menuliskan 2 soal evaluasi pembelajaran 4. Nanti kalian bisa tuliskan jawabannya saja di buku tulis tema. Sekian pembelajaran 4 kita hari ini. Bila ada yang belum jelas, nanti kalian bisa tanyakan langsung ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!